Oke, selamat pagi lagi. Bertemu lagi dengan Pak Heri. Yuk, sinau. Nah, pada kali ini Pak Heri akan menyampaikan tentang tabel periodik. Mungkin kalian baru mendengar ya. Waktu SD belum pernah mendengar tabel periodik unsur kimia. Ya. Nah, unsur kimia itu pada zaman dahulu tidak dituliskan dengan simbol-simbol seperti ini, tapi dituliskan dengan huruf, kalimat, kata, dan gambar. Dan sekarang sudah disederhanakan dan ini bisa dipakai kalau kalian melanjutkan ke SMA dan kerja. Ya, ini dipakai bisa untuk SMA, SLTA dan lain-lain universitas. Kita lihat satu persatu. Unsur itu adalah bagian terkecil dari suatu zat ya atau partikel. Biasanya unsur itu ditulis dengan simbol ya, dengan huruf. Di sini Pak Eri akan menyampaikan bahwa ini ya, di situ ada huruf ZN. ZN itu adalah simbol dari seng. Nih bawahnya nih. Seng. Ya. Lambangnya ZN. Di sini sudah ada keterangannya titik didih, titik leleh, massa jenis. Kemudian nomor atom, kemudian massa atom. Tingkat oksidasi. Ya. Ini lengkap. Nah, yang kalian bisa pelajari adalah lambangnya. Lambang dan nama. Ya. Lambang, nama, nanti ada juga nomor atom. Nah, sekarang ini lambang dulu dan nama. Nanti ada nomor atom, kemudian nomor massa, kemudian cara menentukan itu berlanjut. Nah, untuk nama dan lambangnya itu bisa dipelajari. Nih. Mulai dari ini namanya golongan. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A. Ya. Itu golongan A. Kemudian ada lagi yang golongan B. Nih, golongan B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian 8B. 8B-nya ada 3, kemudian 1B, 2B. Jadi golongannya ada 8. Kemudian yang dari atas ke bawah itu namanya periode. Ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Ya, ini unsur tambahan, tidak perlu. Nah, kita mulai dari golongan 1. Golongan 1 di situ ada tulisan H, artinya hidrogen. Nah, warnanya merah. Warnanya merah itu artinya di sini ada. Warnanya merah oranye ya tuh, oranye.
Oren itu orennya, bukan merah. Oren itu adalah unsur gas. Ya, kemudian yang hijau telur bebek maksudnya. Yang tadi ini hijau telur bebek. Ini salah satunya tadi, sing nih. Ini hijau telur bebek ya. Hijau telur itu unsur padat. Ya, kemudian kuning tua ini. Kuning tua itu cair. Kemudian yang merah jambu nih itu adalah unsur buatan. Ya. Itu dilihat dari warnanya. Jadi ada warna oranye, kemudian hijau telur, kuning, dan merah. Dan menunjukkan zat padat, gas, cair, dan buatan. Oke, itu unsur lambangnya. Lambangnya itu kalau satu huruf itu pasti kapital. Ini H, K. Ya. Kemudian Y. Kemudian B, C, N, O, F, S, P, I, ya. Kalau satu huruf itu kapital. Kalau dua huruf, yang pertama kapital, yang kedua huruf kecil. Ya, ini tadi contohnya juga. Nah, nama itu biasanya diambil dari nama Latin. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Kalau bisa dihafalkan, itu bisa dibuat jembatan keledai. Ya. Hai Lina, kau rebut calon suami Francisca. Oke. Itu golongan 1. Oke. Golongan 2. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Bisa dibuat jembatan keledai namanya bebek mangan cacing seret banget rasane. Oke. Nah, saya loncat ke 3A. B ya, boron. Kemudian aluminium, gallium, indium, thallium. Bisa disingkat lagi atau bisa dibuat jembatan keledai Bu Ali gak intelek. Oke. Kemudian yang golongan 4A ada karbon, ada silikon, ada germanium, ada sianida atau timah, ada plumbum atau timbal. Bagaimana jembatan keledai? Cah sing gendut seneng plembungan. Cah sing gendut seneng plembungan. Ya. Oke. Golongan 5, golongan 6, golongan 7 dan 8. Kira-kira kalian bisa membuat jembatan keledainya. Dan juga golongan P. Nih. Oke, ya. Nah, salah satu untuk menghafalkan itu ya. Kemudian berikutnya unsur yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu tidak semuanya. Maka kalian bisa menghafalkan dari unsur yang sering kita temui. Misalkan unsur logam namanya aluminium. Lambangnya
Al, ya. Berarti unsur padat karena biru telur, endok bebek ya. Kemudian ada lagi unsur oksigen O, ya. Kemudian ada ini perak Ag. Kemudian ada air raksa higrosfer. Air raksa ya. Hg. Singkatannya saya lupa ini. Ya. Plumbum. Timbal. Kalau mancing itu pemberatnya pakai timbal. Kemudian ada fluor. Ada ferrum atau besi Fe. Ya. Kemudian ada kalsium. Nah, ini bedanya. Ca itu kalsium, kalau K itu kalium, kalau C karbon. N itu nitrogen, kalau Ni itu nikel, kalau Na itu natrium. Mg itu magnesium, kalau Mn itu mangan. Ya. Emas itu Au, aurum. Ya. Raksa ini Hg. Kemudian Pt, platina. Kemudian I, iodium. Ternyata iodium itu juga ada unsurnya. Kemudian helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, ini golongan gas. Ya, golongan gas. Kemudian ada apa lagi? Krom ini ya. Kromium. Ya. Nah, ini semua adalah unsur. Ya, bisa dituliskan dengan tabel periodik unsur. Ini kalian bisa membeli di toko buku, bisa digunakan. Atau bisa menyimak videonya ini ya. Tapi kalau kurang jelas bisa cari di Google, itu juga ada tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur sama. Oke, ini pengenalan sekilas tentang unsur-unsur yang ada dalam bumi ini dalam tabel periodik unsur. Oke, selamat belajar. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati.